balik lagi di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhir. Nah, pembahasan kita pada video ini masih lanjutan video sebelumnya, yaitu kita akan belajar mapping, mencari konfirmasi entry, dan eksekusi. Oke, langsung saja. Di sini kita akan backtest lagi ya, menggunakan replay. Oke, saya replay dulu. Sampai kapan ya? 2021. Nah, sampai sini saja 2020. Tugas pertama setelah kita buka market, yaitu kita harus mencari valid low dan valid high atau valid boss. Nah, sudah jelas ya, di sini adalah boss yang valid. Kenapa? Karena high ini valid. High ini valid karena mengambil inducement terdekat, dan high valid di break body berarti itu adalah boss yang valid, dan low ini dinyatakan valid ya. Mana nih? Oh, ini low ya. Nah, jadi kita tahu nih biasa arah harga sedang uptrend. Kita validkan lagi low ini. Low ini apakah mengambil inducement atau pullback terdekatnya? Kita lihat dulu ini pullback atau inset bar ya. Oke, high low. Nah, ini adalah inducement diambil. Selanjutnya tugas kita mencari entry point, bisa dengan Fibonacci untuk melihat zona diskon dan premium atau zona equilibrium. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa, teman-teman bisa tahu nih zona 50-nya nanti di bagian mana. Di sini ada fresh SND yang belum tersentuh ya. Maksud saya belum tersentuh bodinya. Kalau shadow sudah ya. Dan SND-nya pullback. Entry point kedua atau POI kedua di bagian sini. Dan di sini adalah extreme order block. Oke, dia membuat boss break body, berarti ini high valid karena mengambil inducement. Oke, ini high valid, ini low valid karena break body. Nah, gitu. Jadi entry point kita atau POI kita nggak ada yang kena ya. Nah, kita validkan lagi nih high. Pullbacknya di mana? Inducement terdekatnya di bagian ini. Dia harus mengambil ini. Dia membuat high yang lebih tinggi. Inducementnya berpindah ke sini. Inducementnya juga ikut berpindah karena high-nya lebih tinggi ya. Tercipta high yang lebih tinggi baru. Oke. Dia membuat high yang lebih tinggi lagi, inducement juga ikut berpindah di sini. Apakah inducement? Nah, di sini adalah high low pullback ya. Pullbacknya di candle ini. Kalau tidak ada candle ini, berarti itu adalah inset bar. Nah, kalau nggak ada nih, misalkan candle ini, berarti itu adalah inset bar nih. Inset bar seperti ini. High yang lebih tinggi lagi. Nggak mau pullback dulu, Gol. Ini apakah inset bar? Oke, ini adalah inset bar ya. Jadi pullbacknya tetap. Ayo ambil inducement. Oke, inducement diambil. Sabar, Gold. Nah,
Ini kan inducement diambil nih, berarti ini adalah high yang valid. Ini high yang valid, ini low, berarti kita sudah dapat trading range. Kita lihat Fibonacci untuk menentukan zona equilibrium atau zona diskon dan premium. Kita harus buy di zona 0,5 ke bawah ya. Pertama saya akan meletakkan di sini adalah Extreme OB H1. Jadi jika ini di break berarti kenaikannya sudah selesai dan tren penurunan segera dimulai. Yang kedua, ini ada order block. Sebentar saya lihat. Ini ada order block ya. Nih, tapi berdempetan dengan Extreme OB. Jadi saya akan tandai di bagian sini saja. Ini ada SND dan SND-nya pullback. Ini juga ada imbalance. Nah, syarat order blocknya sudah terpenuhi, walaupun tidak semuanya yang seperti itu ya. Oh, ini juga ada imbalance nih, jadi lengkap lah. Sweep, dia juga sweep candle sebelumnya. Ini candle hijau ini sweep candle merah. Oke. Sebentar saya perkecil lagi ke body. Ke body candle yang hijau ini. Nah, kurang ke atas ya. Dan low-nya di sini, di shadow-nya. Nah, tugas kita jika ingin langsung entry bisa, tapi saya sarankan lebih low risk teman-teman, menunggu yang namanya konfirmasi di M5. Di sini saya menggunakan stochastic untuk melihat divergent. Bagi teman-teman yang belum tahu divergent itu apa, silahkan cari di YouTube, banyak kok materi tentang divergent. Oke, ini udah kelewatan ya. Seharusnya dia ketika sampai ke sini. Oke. Nah, terus nyampe nih di M5. Tugas kita berikutnya mencari konfirmasi entry. Divergent apakah sudah tercipta? Ini low makin turun, sama juga masih makin turun, belum ada. Belum. Nah, wait. Ini adalah divergent. Ini ke atas ya. Dan sedangkan di price atau di chart ini ke bawah. Nah, konfirmasi pertama sudah tercipta. Konfirmasi kedua, kita menunggu change of character nih di minor struktur. Di sini aja, cukup dia break ini. Oke. Minor struktur kan inducement nih, sama dengan inducement. Kalau untuk konfirmasi di M5 nggak apa-apa teman-teman. Di simple struktur seperti itu aja ya. Oke. Divergent gagal ya di sini. Ini semakin turun, tapi ini juga semakin turun. Jadi gagal. Sebentar, divergent tidak tercipta, tapi dia tercipta
chain of character secara internal struktur. Atau di sini bisa teman-teman lihat ya, ada double bottom. Nih, double bottom di break. Kita bisa melakukan entry di bagian ini. Nah, double bottom di break, kita bisa entry buy. Atau kita bisa tunggu press pullback lagi nih ke bawah di bagian ini untuk melakukan entry. Tapi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan teman-teman. Kekurangan kita menunggu pullback ya kalau press pullback, kalau enggak gimana, kita ketinggalan. Tapi jika kita tunggu pullback, SL kita bisa tipis. Misalkan kita menunggu press pullback di sini, SL di sini tipis kan, dibanding kita langsung entry. SL realistis tetap di bawah garis ini, tetap di bawah kotak yang kita tandai. Nah, tapi jika teman-teman ingin lebih low risk, teman-teman bisa tunggu konfirmasi di H1. Nah, di H1 atau M30 lah, itu lebih pasti dibandingkan dengan M5. Tunggu divergent atau change of character di time frame H1 atau M30, cari pattern pembalikan arah. Nah, itu lebih low risk, lebih pasti. Nah, ini lagi hoki mungkin nih, konfirmasi didengar ya. Dan price sudah jalan sekitar RR 1 banding 78. 1 banding 10 lah kira-kira teman-teman. Kita lihat apakah price sanggup. Mana low value tadi? Oh, kita mapping tadi di 4 jam ya, pantesan. Nah, kita lihat apakah price sanggup nih membuat yang namanya boss. Saya kira kita mapping tadi di time frame 1 jam teman-teman, ternyata di 4 jam. Oke. Setelah press jalan sampai sini ya. Tapi ini udah banyak loh, 1 banding 15 ada kayaknya. Ini press balik lagi ke bawah. Apakah dia akan menyentuh zona SL kita? Smart money concept teman-teman bisa gunakan di time manapun ya. Untuk scalping teman-teman bisa gunakan time frame 5 menit. Oke, masih reject. Oke, dia nembus. Kita lihat ada nggak konfirmasi lagi di bagian ini. Kita masuk ke 5 menit, mencari divergent. Di sini ada divergent. Oh enggak ya.
enggak, bukan divergent. Masih bukan. Apakah dia sudah break struktur? Coba kita lihat. Ini. Oke, dia break struktur ya. Kita bisa langsung entry atau menunggu price pullback di bagian ini untuk melakukan entry buy. SL-nya di mana? SL-nya cukup lebar ya teman-teman, karena ini zona besar. Ini adalah Extreme Order Block H4. Benar kan? PP tamak-tamaknya. Ya untuk TP tergantung teman-teman lah. Kalau bisa sih 1:2. Tapi kalau dengan smart money concept bisa lebih teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih yang bagian sini. Ini aja sudah 15 tadi ya. 1:15 RR-nya. SL enggak? Oh enggak dong ya. Enggak. Oke, sudah jalan 1:3. Nah, kalau teman-teman menunggu konfirmasi di 4 jam atau 1 jam, entry di bagian ini. Nih. Entry di bagian sini. Tahu kan pattern double top? Nih, neckline di break bisa melakukan entry. Gitu. Ini kan pattern nih, double top. Neckline-nya sudah di break, berarti valid double top. Bisa melakukan entry buy di bagian ini. Tapi SL-nya jauh. Kita lihat lagi apakah hit TP. Satu banding 5 sudah tercipta. Oke, press turun lagi. Oke, tadi dia balik lagi, tapi belum menyentuh SL. Oke, TP ya teman-teman. Di sini berhasil TP. Minimal dia harus menyentuh itu ya. Swing high yang valid. Nah. Berarti strukturnya seperti ini teman-teman. Berarti
mengikuti strukturnya seperti ini. Ini high, ini low, ini high, ini low, ini high, ini low. Low ini valid jika di break body ya. Jadi gini ya biasa harganya. Nah, jadi teman-teman jangan bingung ketika price bergerak-gerak di dalamnya. Bukan berarti itu adalah sebuah tren baru. Bisa saja dia seperti ini, membuat struktur internal struktur di dalamnya ya. Teman-teman bisa juga entry di dalam ini, ngikutin struktur di bagian dalam ya, tapi mengikuti struktur itu aja, simple struktur. Nah seperti ini. Nih, bisa melakukan entry seperti ini. Nih. Sampai dia menyentuh POI tren sebenarnya. Oke, untuk sekarang itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar video saya. Jangan video orang lain. Dan jika teman-teman ingin mentorship atau join grup Telegram, silakan teman-teman klik link di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Saya Virgen Hari, pamit undur sendiri.